Kalau teman-teman ternyata wah aku cukup di H4, ya sudah, nggak harus kayak saya di D1 misalkan di H4 cukup karena menurut saya H4 sudah cukup profitable untuk ini, ya monggo. Apakah kita kemudian akan meneruskan ke W1? Kalau memang teman-teman betah dan memang butuh, nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita sudah dapat root di D1, apakah kita bertahan di situ atau terus mencari root W1 dan seterusnya? Oke, ini sambil kita nunggu ya. Bedanya D1 dengan W1 itu sangat-sangat signifikan. Sangat-sangat signifikan banget. Nah, kita lihat. Ini D1 ya. Kapan terjadi satu siklus? Ini mulai dari yang paling pojok di sini, nih open buy, ini buy, oke. Kemudian buy itu siklusnya selesai di sini, ini selesai. Tentunya kita punya sell di atas ini kan, di sini nih kita punya sell. Terus mulai lagi ini enggak di sinilah. Nah di sini kita buy. Kapan selesainya? Di sini. Nih, cross selesai bayinya. Ini aja dari tanggal 16 sampai tanggal bulan 5, tanggal 16 sampai tanggal 9 bulan 6. Ini 18 September sampai 18 Oktober, 1 bulan. Yang sell juga sama, di antara itu kita akan punya sellnya, terus kapan sellnya tutup, kan kayak gitu terus gitu, gantian. Apakah kita kemudian akan meneruskan ke W1? Kalau memang teman-teman betah dan memang butuh, nggak apa-apa. Kan kembali lagi, ini tentang kebutuhan teman-teman dan kebetahan teman-teman untuk menunggu. Bayangin, itu D1 itu kita siklusnya bisa 1 bulan, bisa lebih, kadang 2 minggu. Weekly, wah ini serem banget toh, tahun ini udah tuh. Dari sini nih kita mulai cross sell, terus baru berakhir di sini, nih tutup di sini. Dari bulan 1 sampai kemarin itu September tanggal 13, dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Tapi ini ketutup, kita sudah punya buy di bawah sini. Ini kita punya buy di sini. Meskipun di sini kita open buy, close lagi, open buy, close lagi. Tapi di sini kita punya buy yang menyisakan. Seberapa besar ini? Ya setahun bosku. Setahun ya serem banget lah. Nih kita ambil yang paling sini aja lah. Sampai 16.000. Terus kalau kita ngambil posisi buy-nya dari sini 26.000. Jadi sebenarnya kita punya untung 26.000, tapi yang dipanen di sini 16.000, 15.000. Oke, jadi kita masih punya 10.000 gantung floating profit. Nah, kalau memang teman-teman betah seperti itu, it's okay. Bagus lah. Malah. Cuma kalau kelamaan nanti jangan-jangan lupa kan gitu. Karena kalau kita di weekly itu kita nontonnya benar-benar per minggu loh. Ini mau turun tajam gitu ya kita harusnya cuek. Nggak melakukan apapun sampai setiap hari Senin gitu. Senin kita nonton, begitu ini oh cross. Oke. Nggak ngapa-ngapain kan? Minggu berikutnya nggak ngapa-ngapain terus gitu. Sampai hari ini nih, pas ini nih. Minggu ini wah cross up. Ya kan? Selesai minggu. Dalam satu ini Senin buka di bawah sini. Naik Jumat tutup di sini, klek. Senin berikutnya
tuk, ini di sini kita open. Nah, di sini nih kita open. Nih, ya kan? Dia di sini cross, ya kan? Cross. Terus hari Senin berikutnya kita open, buy. Dan seminggu itu kita loss terus. Selesai di hari Jumat di sini, cut. Kita nggak bisa nge-cut wah kok loss terus kita cut di hari Rabu, nggak bisa. Ya harus sepakat sampai Jumat di hari Senin berikutnya buka posisi. Di sini nih kita cut loss. Sekitaran 120-an pip dalam seminggu. Tapi ini kalau yang kondisi market yang begini, market yang mingguannya begini. Kalau pas yang dapat yang begini nih, rasanya mau kayak apa itu? Misalnya kayak yang ini aja lah. Ini lumayan loh nih kita lossnya. Nih di sini cross up kan? Kita, nah cross upnya kan di sini. Nih cross up. Terus Seninnya ada di sini nih, kita buy, turun dong seminggu, seminggu kemudian naik, seminggu kemudian turun, dan disinilah kita harusnya. Nah di sini kan baru cross, di minggu ini baru kita tutup. Ini kalau, nah di sini nih kita tutup, padahal kita bukanya ada di sini. Kita open buy di sini, nutupnya di sini. Nah, kayak gitu kalau kita di mingguan. Tinggal apakah kita perlu dan kita butuh, itu kembali kita sepakati buat diri sendiri. Kalau teman-teman ternyata wah aku cukup di H4, ya sudah. Nggak harus kayak saya di D1 misalkan di H4 cukup, karena menurut saya H4 sudah cukup profitable untuk ini, ya monggo silahkan. Dalam kondisi misalkan ini sekarang kita punya buy H4, sellnya H4, udah kan ini lock nih H4 nih. Ini kalau nanti ini turun sampai nge-cross ini, buy-nya tak tutup. Profit seberapa ya tak tutup. Nah nanti kebalikannya, kalau naik kemudian salnya tak tutup seberapapun gitu. Nah itu kembali lagi ke teman-teman sejauh mana. Cuma memang saya menyarankan ya di daily lah. Kalau di H4, kenapa saya menyarankan daily gini. Di H4 itu masih memungkinkan yang begini nih. Ini. Satu atau dua bar, satu atau dua candle itu bisa cross begini dari bawah langsung sampai ke atas. Nah ini kalau ketemu kondisi begini, kelar ini hidup kita. Ini bayangin ya, di sini nih kita open sell, ya kan? Di sini kita open buy. Ini keburu kita. Enak. Naik, turun lagi dikit, terus ini naik, cus. Cuma bayangin seandainya kita nggak keburu. Ini cross, kita open sell. Terus di sini pas naik baru cross kan, kita ini baru mau open buy kan. Nah begitu geser selesai H4 ini kita mau open buy, tapi teman-teman lihat kok ini turun ya, dan berasumsi kemudian ini nggak akan sampai bawah dan akan cross lagi ke bawah, karena waktu ini jalan ini pasti turun-turun ke bawah begitu. Penampakannya begitu, penampakannya nggak begini, penampakannya cross begini ke bawah, dan teman-teman percaya bahwa ini akan cross, terus nggak open posisi buy dong. Selesai ini juga sama. Nah yang di sini tung langsung bet dalam waktu cepat. Kita nggak punya posisi buy dalam satu bar,
sel kita ketutup. Dan kalau kita ngotot mau mempertahankan, ya akhirnya malah kita ke floating. Nah begitu ada kondisi begini, mostly kita akan punya kondisi, kalau kita sudah punya open buy masih cukup aman, hanya kita akan close sell-nya itu minusnya cukup parah. Nah ini contoh yang menurut saya baru separuh resikonya. Yang beresiko besar adalah ada kondisi begini dan ini dibalas balik turun lagi dengan 2 atau 3 bar saja. Jadi udah habis cross begini, kita tutup sell kita, tahu-tahu balik lagi begini tanpa kita menyadari bahwa kita harus ambil sell di bar 4 jam. Nah ini dalam kondisi ini ya sudah, kita harus close semua posisi atau rugi semua, atau kita punya hedging negatif. Nah kalau punya hedging negatif kan sama aja kita mending gak usah punya posisi kan. Ya sudah, skip, close all, kita ulang lagi dari awal seedingnya. Ini kan kita mengulang pada saat kita punya kondisi hedgingnya negatif. Misalkan ini buy, selnya kita tutup, terus tiba-tiba turun, serut, kita nggak eksekusi sell, terus sampai bawah baru kita sell. Lah yang ngapain? Kondisinya baik kita di atas, sellnya di bawah, hedgingnya negatif. Lah kalau hedging negatif ya ngapain dipelihara? Yang kita pelihara adalah hedging positif. Ada negatif ya sudah, keluar aja gitu.